La yatakallamuna illa man wa qala shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan muallimi hadal kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa usulihim wa furu'ihi anna Allah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min khisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang soleh solihah dunia akhirat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang kelihatan cerah. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah dapat melakukan perintahnya, yakni jamaah sholat subuh. Lalu kita teruskan nambah fadilah dari ilmu yang seharusnya dan sebaiknya terus kita fahami, yakni taklim bersama-sama dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, hidup kita semakin bermanfaat. Amin. Selanjutnya, bahwa kitab Bidayatul Hidayah masih dalam menjelaskan tentang pranata ilmu. Bidayatul Hidayah, bagaimana orang mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man utawi sapane wong iku isdada, lamun nambah sapa man ilman ilmune, ilman ing ilmu, walam yazdad lan ora tambah sapa man hudan, apane hudan pituduhe hidayahe, lam yazdad mongko ora tambah sapa man minallahi sanging Gusti Allah illa bu'dan angin tambah adoh. Ini juga pranata ilmu, bahwa ilmu itu tidak bisa mandiri,
untuk bisa menjadikan orang hidup benar. Man istata'a ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak tambah hidayahnya Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da, justru orang itu malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada dua hal. Orang tambah ilmu, yang kedua orang tidak tambah hidayah. Aneh ya? Nek wong tambah ilmu tapi gak tambah hidayah. Ya kalau kita ingin tambah ilmu, iqra, baca, telaah, meneliti, mengamati, tambah ilmu. Tapi hidayah itu anugerah yang diberikan Allah untuk kita lewat hal yang lain. Kadang-kadang hidayah Allah berikan lewat ibadah, lewat isti'anah, lewat istighosah, lewat zikir-zikir dan wirid-wirid. Allah berikan hidayah. Oleh karena itu kalau hanya taklim tanpa riyadhah ibadah, itu ya bisa-bisa nambah ilmu gak nambah hidayah. Kalau anak-anak generasi kita yang sekarang ini, yang hidup disebut dengan zaman milenial, hanya sekolah dan kuliah, tetapi tidak ibadah, tidak greget terhadap ngaji diniyah, nanti yang bahaya itu ketika ilmunya nambah, pintere wis cukup, tapi benere sing gak nyoto. Kenapa? Nambah ilmu, krisis hidayah. Maka anak-anak kita ini harus ya sekolah, ya kuliah, ya diniyah. Bahkan masjid-masjid yang sekian banyak, di mana masjid-masjid kita di Kota Malang saja ada sekian ratus. Padahal masjid niku nek cara ilmu dakwah namung lumbungi. Namanya lumbung itu mesti kaitannya dengan petani. Kalau masjid-masjid yang sekarang mewah-mewah itu hanya sekedar sebagai lumbung, tetapi takmir lan jamaah di lingkungan itu tidak garap sawai. Terus damel nopo kira-kira 10-15 tahun yang akan datang kepaten generasi. Ini bahaya nih. Oleh karena itu setiap masjid harus berfungsi sebagai lumbung dan harus diperjuangkan napa niku garap sawai. Ada diniyahnya, ada taklimnya, ada tarbiyah anak-anak. Sehingga ketika tempatnya di dekat masjid, dia paling tidak wong nggih cedhek masjid tempatnya taklim diniyah. Ada setrum dia menjadi generasi masjid itu. Dia mutakharijin dari masjid itu, pasti di situ akan ada greget-greget untuk melakukan ibadah, menghubungkan tarbiyah diniyah dengan ibadah di masjid itu. Sehingga anak-anak akan tumbuh berkembang menjadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Menjadi generasi yang tumbuh berkembang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu dari 7 orang yang dijanjikan oleh Allah besok di padang mahsyar menjadi orang yang dinaungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah pada saat mayoritas orang sama-sama susah, adalah generasi syabun nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
anak-anak kita soleh solehah. Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah membimbingnya menjadi anak-anak yang istiqomah ibadah. Itu penting. Jadi hanya sekolah kuliah tidak menjamin ada hidayah. Apalagi sudah niatnya tidak benar, lalu lingkungan sekolah kuliahnya sudah banyak maksiat, pergaulan-pergaulan bebas, merebah di sana sini narkoba dengan segala bentuk dan modelnya. Udah, ketika orang tidak ibadah, tidak diniyah, udah nggak ada harapan jadi anak-anak yang soleh itu. Karena sambat-sambatnya para nabi itu. Sambat-sambatnya para nabi supaya generasinya itu generasi yang tidak sekedar bagus wawasan ilmunya, tetapi juga ada hidayah dan pertolongan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata riyadhah-riyadhahnya luar biasa macam-macam. Misalnya yang sudah kita hafal dan kita baca setiap hari sebagai bentuk pengaduan kita kepada Allah terhadap amanat yang diberikan Allah kepada kita namanya anak. Misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, surat As-Saffat ayat 100 ya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah anugerah anak turun golongannya orang-orang soleh. Suratnya pendek tetapi luar biasa, sentuhan hati. Ya Allah, anugerahkan anak turun golongannya orang-orang soleh. Artinya aspek golongan, aspek pergaulan, aspek milieu, aspek lingkungan untuk mencetak dan memproses anak soleh itu harus pasti. Padahal apa kita bisa menjamin lingkungan di mana anak kita ada di situ soleh? Susah. Kadang-kadang di keluarganya di mana anak-anak lahir sampai besar juga tidak menjamin hubungan yang soleh, perilaku amal-amal soleh juga tidak bisa menjamin. Makanya Nabiullah Ibrahim itu mintanya, ya Allah, aku mohon anugerah anak turun golongannya orang soleh-soleh. Karena memang golongan, milieu, lingkungan, pergaulan itu sangat menentukan corak dan model kepribadian anak-anak kita. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, anak-anak kita ini akan menjadi seperti apa sangat bergantung kepada siapa temannya, siapa pergaulannya, bagaimana tipe lingkungan di mana anak-anak hidup, dari rumah tangganya, lingkungan pergaulannya, sekolahnya. Pokoknya di mana anak-anak muter itu situasinya orang-orang yang soleh apa tidak, itu nanti akan jadinya. Kalau anak-anak hidup di lingkungan orang soleh, insya Allah jadi orang soleh. Di TPQ, di masjid, di tahlilan, di istighosan, di rotib hajatan, di majelis-majelis takliman, di pondok-pondok pesantrenan, di mana orang-orang soleh kumpul, anak-anak ada di situ, insya Allah akan jadi orang-orang soleh. Tapi ketika anak-anak kita di dalam pergaulan, lingkungan, milieu yang tidak soleh, si ustadz niku yang dadi anak ndoweh. Na'udzubillah min, muga-muga mboten. Lalu di kesempatan yang lain, Nabiullah Ibrahim niku ndongane, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak turunku
menjadi orang-orang yang muqimas shalah, menjadi orang-orang yang istiqomah salatnya, jejeg salate. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang beriman. Artinya Nabiullah Ibrahim yang oleh Al-Quran dicatat sebagai seorang bapak yang sukses, melahirkan keturunan yang soleh. Jadi seorang contoh bapak dunia, Nabiullah Ibrahim itu. Teladan bapak dunia yang sudah sukses melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Mulai Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishaq, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunane. Kula niku nalika bimbing umroh ngantos Palestina. Lalu jamaah saya ajak ke makomnya Nabiullah Ibrahim wa Ishaq di Hebron. Niku nggih setrume niku masyaallah. Kebayang Nabiullah Ibrahim dicatat Quran sebagai bapak yang sukses melahirkan keturunan yang soleh-soleh. Ternyata tidak berani meninggalkan kalam doa. Sedaya niku kalame kalam donga nggih. Mulai teko Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalami kalam donga. Makanya Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a silahul mukmin. Donga iku didadekno senjata. Jadi salah satu cara tanggung jawab orang tua mewujudkan tanggung jawabnya kepada Allah tentang anak niki, ojo pisan-pisan wani ninggal donga wong tua kepada anak. Kita jadikan senjata. Kadang-kadang dibandani, disangoni sing akeh-akeh, enggak tambah nurut nang agama. Sehingga ketika anak hanya kita besarkan saja, disenengne wong tuane tapi mboten didongake, mboten dididik agama, nggih mrucut zaman sakniki. Ketika orang tua sudah tua bangka, anak-anak dilihat ndak soleh, ndak salat, ndak ikut tahlil, orang tua meninggal nggak ndongake, senengane dodol warisan, tapi gak ndongake wong tua, ngeri, Pak. Sampai menjadi anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya. Itu resikonya berat dawuh Kanjeng Nabi. Karena kita juga pernah merasa jadi anak dari orang tua kita. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Nek ana anak tidak pernah dididik ngaji, tidak pernah dididik agama, sampai wong tuwa enggak pernah didongakne. Jadi anak ninggal donga ning wong tuwa, nanti balak yang muncul pada anak itu, idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Balaknya yang muncul salah satu yang paling berat adalah rezekine putus. Dipedhot mbek pangeran. Kenapa? Wis digula wentah soro ning bobotan 9 wulan sampai dirabekno, kadang sampai sik dibandani supaya iso mandiri keluargane. Mosok dongane wong tuwa tok wis dikeki bentuk ndek pangeran, ora gawe ngarang dhewe kok dongane. Kan Gusti Allah niku kan nyepaki bentuk dongane anak nang wong tuwa. Ora kok anak ngarang dhewe ndongane wong tuwa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu bentuknya dari Allah. Saking pentingnya dongane anak nang wong tuwa. Nek gak ndongakne wong tuwa anak itu, di satu sisi gak nyambung rohaniah anak nang wong tuwa, yo angel nyambunge rohaniah wong tuwa nang anak.
Karena sambunging rasa senasib seperjuangan itu dengan doa, bukan dengan uang. Diujo dhuwit tok mboten ditongakne nggih. Melingkang, medhot, saatap tapi pecah hatinya. Makanya dulu masih tertib, donga suami kepada istri, donga istri kepada suami, donga suami istri kepada anak, donga anak pada orang tua, itu masih tertib dulu. Mantun ngoten jamaah bareng-bareng langgar masjid si elek-elek zaman kula tasih alit. Tasih eling lingkungan hayah di kampung saya, kampung Yai Marzuki Mustamar kan persebelahan saja. Mungkin nek mantun maghrib kondur sedaya nglumpuk teng ruang tamu ngoten nggih maca Quran, bapake maca Quran, ibu maca Quran, anak-anak maca Quran. Mantun ngoten nggih pun mungkin ngaji, mungkin budal tibaan, mungkin ana sing budal berjanjen dan seterusnya. Itu komunikasi rohaniyah namanya. Komunikasi rohaniyah dalam rumah tangga itu penting. Dengan doa, dengan baca Quran di ruang tamu, dengan riyadhah malam sama-sama tahajud bersama, suami nggugai istri, nggugai anak-anak, supaya masa depan itu sesulit apapun Allah tetap memilih menjadi orang yang mudah menghadapi tantangan hidup. Niku penting. Kula lek nggugai santri subuh nggih ngoten. Saderenge subuh sak jam niku pun kula nggugai, ayo le, tangi-tangi, ojo dilos. Ana suarane Gusti Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam-malam hampir yang terakhir itu Gusti Allah bersuara supaya awakmu tahajud walau rakaataini. Senajan to hanya 2 rakaat. Mantun ngeten digawe wiritan sadurunge subuh. Wiritan sing paling sae napa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dawuh Gusti Allah ten Quran, sing paling sae sadurunge subuh niku wiritan istighfar. Karena bil ashar niku waktu-waktu sahur. Jadi wiritan dalu niku sing paling sederhana, enak dan semua orang bisa melakukan, memperbanyak istighfar. Minimal kaya Kanjeng Nabi lah. Binten ana sing dawono 70, ana sing dawono 100. Ya diputer tasbih sak puteran. Setelah itu terserah minta apa saja. Ya donga sing paling manding ya sepertiga malam niku wae. Kula bukai, ayo bangun-bangun. Ana asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mosok enggak percaya le. Nek tahajud walau 2 rakaat niku besok akan memposisikan hidupmu pada maqam mahmuda. Makom kedudukan yang terpuji lah. Sak susah-susahe kamu nanti hidup kompetitif. Mungkin abah wis meninggal, mungkin aku wis mati tapi kamu masih diberikan kemudahan hidup. Orang-orang teriak sulit hidup, begini begitu dan seterusnya, tapi kamu tetap diberikan jalur mudah. Dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri ingkang dawuh nek wong iku sik sempat-sempatno tahajud, besok diberikan makom yang terpuji. Salah satu sisi makom terpuji, sesusah apapun dunia ini merasa sulit hidup, dia tetap diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Yang mengatur hidup Allah, bukan zaman. Yang mengatur hidup ini bukan orang ekonom sehingga ekonomi susah atau mudah. Yang ngatur ekonomi tetap Gusti. Nah, kalau keyakinan anak-anak kita ya dididik seperti itu, insya Allah tidak sekedar dia pinter uteke, tapi ada kesiapan hidup. Yakin bahwa hidup itu diatur Gusti Allah. Makanya di sini pentingnya manisdada ilman, ada unsur enek wong tambah ilmune tapi gak tambah hidayah. Ya, kenapa? Ada kemungkinan dia tarbiyah, dia sekolah, dia kuliah, tetapi mengabaikan diniyah, lalu mengabaikan akidah, mengabaikan ibadah. Wis, kalau udah begitu, akeh wong pinter, gak akeh wong bener.
Akeh wong bagus wawasan ilmune, ora bagus akhlake. Banyak orang yang tinggi ilmunya tidak tampak kebenaran hidupnya. Niki dadi balak. Mulane muga-muga nggih 2 minggu terakhir niki Indonesia kelihatannya ada masalah. Sami-sami sampun semerep nggih. Mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah. Kula wis mir-mir mawon. Kalau provokatornya terus main, maka yang paling saya khawatiri ini kriwian iso dadi grojokan. Memang aneh, kadang-kadang kula cermati ada tokoh-tokoh niku nek dawuh niku ora patek gawe akhlake Kanjeng Nabi. Kalau menginginkan orang itu harus baik, dari pandangan beliau itu kurang baik, mosok terus carane iku dicaci maki di atas panggung ngoten nggih. Kan mboten nate dilakoni Kanjeng Nabi itu. Dicaci maki, iku dilokne goblok misalnya. Tapi goblok kok dadi presiden ngono lho. Kan aneh ya. Dicaci maki jarene terus iku PKI dituduh-tuduh di atas panggung diwetrek-etrek eleke padahal durung karuan elek. Nah, ternyata perilaku cara dakwah yang salah seperti ini membawa risiko berat. Apa risikonya? Ya risikonya ini nyebarno jadi fitnah. Lalu wong sing durung karuan elek, durung mesti elek, wis dielek. Itu akan membawa risiko yang berat. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai vakum Makkah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu betul-betul bil hikmati wal mau'izatil hasanah, mulai dari tahap diam-diam sampai terang-terangan. Mboten nate Kanjeng Nabi mencaci maki sahabatnya itu ingin baik terus jalannya dicaci dimaki mboten nate. Makanya ada kaidah dakwah itu al manhaju afdhalu minal madah. Metodologi itu kadang-kadang lebih penting daripada materi. Apa artinya materi sing diomongno barang bener tapi carane salah enggak dadi dandanan. Apa maneh iki materine salah, carane salah. Terus bicara, kula cermati, kula sebagai nenek mencermati. Negara iki wis merdeka. Tapi sing diomongne niku kok jihad dalam arti perang. Padahal Indonesia perang itu 350 tahun belenger punan. Dijajah 350 tahun itu sudah banjir darah Soeharto. Mestinya kalau sudah merdeka 70 sekian tahun, memaknai jihad fil Indonesia itu bermakna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih aman, damai, tentram dan makmur. Ngoten mesti nggih. Mboten terus sudah merdeka sekian tahun bahasane sik jihad dalam arti perang lalu persiapan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Makanya Nahdlatul Ulama ini satu kelompok terbesar di Indonesia yang tidak ada potensi sedikit pun ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kenapa? Karena salah satu fikihnya mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menjatuhkan pemerintahan yang sah itu haram hukumnya. Di samping memang lahirnya NKRI, munculnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu salah satu yang merancang juga ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sehingga NU ya cancut tali wondo lek negara iki direcoti. Makanya aneh dan kita harus tetap paham bahwa setelah merdeka makna jihad itu adalah membangun, bukan ngejak perang, persiapan senjata, terselinap dan seterusnya. Yang kedua,
Nek negarane awake dhewe Indonesia niki wis ada peraturan undang-undang. Ojo ngomong revolusi. Enggak tepat. Wong merdeka sekian tahun sudah punya undang-undang kok sik ngomong revolusi. Mestinya sing diomong nopo? Penegakan hukum, supremasi hukum, kepastian hukum untuk melindungi dan menjamin masyarakat dari tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan atau membahayakan NKRI, membahayakan negara. Makanya kalau sudah gejalanya nampak, ada kelompok apapun, siapapun yang mimpin kelompok itu dari agama apapun, ketika sudah dicermati berpotensi mengganggu NKRI, berpotensi menjatuhkan kekuasaan, berpotensi untuk merecoki persatuan dan kesatuan, yang cancut tali wondo pertama masih TNI Polri, pasti sudah. Nanti mburi-mburi akan bersatu rakyat. Kenapa TNI Polri? Karena secara institusional, secara kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menciptakan stabilitas nasional, keamanan, perdamaian adalah TNI Polri. Jadi mestinya ini nek pun merdeka punya undang-undang, yang diperjuangkan itu adalah ketertiban untuk menegakkan hukum dan peraturan undang-undang itu. Mboten kok hal yang lain, reformasi. Nikilah didikane ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Malah beberapa kesempatan yang lalu kula nggih rada ngeres. Kok Pancasila mau dirubah tinggal 3 sila. Tapi ulama kita pun ngelek nih sejak awal sudah. Wong NU khususnya umat Islam umumnya yang mayoritas ini harus sadar bahwa Pancasila itu memang tidak sebanding dengan agama. Tetapi Pancasila pun juga tidak bertentangan dengan agama dan tidak boleh dipertentangkan. Kenapa alasannya? Alasannya nilai-nilai Pancasila itu juga digali dari masyarakat beragama mulai Sabang sampai Merauke sehingga patut dijadikan dasar. Sehingga awake dhewe lek enek wong mau ngerubah Pancasila nggih rada harus bela karena sudah disepakati. Jangan sampai mempertentangkan isu agama dengan isu negara. Jangan sampai membenturkan isu agama dengan isu Pancasila. Ini sebuah kerawanan. Biasanya sing berupaya bentur-bentur niku ya sing kepengin negara niki mboten aman. Karena itu sesuatu yang sangat mendasar. Padahal nek awake dhewe hidup di lingkungan yang terkecil saja, keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, kita ciptakan situasi yang aman, damai, tentram, maka berarti menjamin pelaksanaan agama niku nyaman. Kalau pelaksanaan agama niku nyaman, yo masyarakat beragama niku yo bisa menikmati agamanya. Nggak ngoten nggih berjuang. Coba kalau kayak seperti Suriah itu ngeres wah, hancur berantakan sudah. Suriah, Libya, Pakistan, Afghanistan, Irak udah hancur. Padahal kurang apa mereka itu? Negaranya sudah negara agama. Gini mungkin. Negara ini negara agama tapi hancur bukan karena agamanya, tapi penduduknya yang tidak bisa melaksanakan nilai-nilai agama ini. Lah awake dhewe iki negarane NKRI bukan negara agama. Karena memang ulama-ulama Nahdlatul Ulama mendirikan negara agama itu tidak wajib. Sesuai kali kesepakatan koyok zaman Kanjeng Nabi di Madinah adanya Misakum Madinah itu. Sedikit kula cuplik supados awake dhewe nggih kudu iso memahami lan kita kudu iso mbelani ketika ada pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa. Jadi Madinah niku zaman Kanjeng Nabi dadi pemimpin di Madinah, di negara Madinah. Yang ngumpulke tokoh-tokoh untuk diajak sepakat. Namanya Misakum
Madinah charter. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy, imigran dari Arab, ada etnis Aus, ada etnis Khazraj, yang sepanjang sejarah Yasrib sampai Madinah konflik terus, geger terus. Tapi kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram dalam komunitas masyarakat yang berbeda-beda. Niki lho Kanjeng Nabi. Terus Indonesia nembak niku. Indonesia niku niru zaman Kanjeng Nabi di Madinah. Mulai Sabang sampai Merauke, Indonesia itu bukan monoagama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Lah supaya ini tidak rawan konflik horizontal atau berpotensi bahaya pecah, maka zaman dulu sudah melakukan kesepakatan, lahirlah Pancasila, lahirlah NKRI, bukan negara agama tapi negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa menjamin agama itu bisa dijalankan. Dan terbukti awake dhewe dadi wong Islam mayoritas, mulai Sabang sampai Merauke bangun masjid berapa ribu masjid. Pondok pesantren ini berapa puluh ribu pondok pesantren, nggak ada halangan. Ngadakno pengajian sampai di dalan-dalan juga ono masalah. Ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz berdakwah Islam juga nggak ada yang ngalang-alangi. Makanya tidak ada fenomena kriminalisasi ulama, itu tidak ada di Indonesia. Sama lirik mulai Sabang sampai Merauke nggak ada. Kula budal teko griya dugi mriki yo ora dicegat wong. Yo ora dicegat Pak Lurah, ora dicegat Pak Camat, ora dialang-alangi wali kota, lak mboten to nggih. Kita dakwah mauludan Isra Mi'raj, wis turut embong-embong, enggak ada yang menghalang-halangi dalam arti prinsip pemerintah, enggak ada. Sehingga isu kriminalisasi ulama itu pembohongan publik saja. Enggak ada itu. Enggak ada. Wong awake dhewe wong Islam padha ning Indonesia ini ya iso ngrasake to nggih. Mereka yang menuduh adanya kriminalisasi ulama juga bisa menelaah, mengamati. Kita juga bisa merasakan wong padha-padha sak negarane pemerintahannya sama. Enggak akan ada. Oleh karena itu kita harus bisa memperkecil resiko adanya berbagai macam tuduhan dan fitnah-fitnah ini. Mudah-mudahan nggih tetep fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga negara ini menjadi negara yang aman, damai, tentram, sehingga ada jaminan melakukan Islam itu nyaman. Muga-muga Allahumma. Jadi ada dua hal niku sing kudu kita eling-eling. Lek wis merdeka, ojo ngomong yang lain. Wis merdeka kok makna jihad kok sik perang gitu loh. Enggak maju tuh. Kalau sudah merdeka, jihad itu maknanya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Yang kedua, karena sudah punya undang-undang, ojo ngomong tentang revolusi. Bagaimana ada ketertiban masyarakat untuk menegakkan undang-undang itu, hukum dan peraturan. Makanya kita dukung pemerintah ini, jangan sampai ada kelompok manapun yang berupaya seperti zaman Gus Dur menjatuhkan kekuasaan. Nanti tuman kerasan terus, akan konflik terus setiap 5 tahun dan seterusnya. Jangan sampai. Itu kebiasaan yang buruk dan pengalaman di negara-negara lain tambah hancur gak karu-karuan. Karena itu walau kita tidak negara agama, tapi negara yang mempersilahkan untuk dilakukan amaliyah agama, kita tetap nikmat kok di Indonesia ini. Kurang apa? Kalau persoalannya yang tidak mereka terimakan itu hukum pidana misalnya, ya usul saja ke pihak eksekutif, legislatif, yudikatif misalnya. Misalnya Indonesia kok hukumnya wong adopsi kepada Belanda dipakai hukum pidana, gak terima ya usul ono mekanisme kok. Ngene wae. Misalnya
hukum pidana Indonesia itu mau diganti hukum Islam misalnya. Kira-kira sing kena hukuman akeh wong Islam mau di luar Islam. Yang terjerat ya wong Islam dhewe. Udahlah. Kita mengikuti prosedur yang seharusnya kita jalani aja sebagai masyarakat Indonesia, insya Allah selamat. Kembali ke pokok, bahwa untuk mendapatkan ilmu memang harus taklim, sekolah, kuliah. Tapi untuk mendapatkan hidayah, orang harus ngaji diniyah dan ibadah. Kalau tidak, maka nanti akan timpang. Ilmunya nambah, hidayahnya krisis. Kalau ilmunya nambah, krisis hidayah, maka orang itu tidak tambah dekat kepada Allah, tetapi lam yasdad minallahi illa, dan dia tambah jauh dari Allah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, saking dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi, sak temene sak berat-berate menungso, apane adaban adab yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, iku alimun wong alim lam yang fa'hu kang ora paring manfaat ing wong alim sapa Allahu Gusti Allah bi ilmihi sebab ilmunya alim. Adab yang paling berat di antara manusia ini, siksa yang paling berat besok di hari kiamat, orang alim yang oleh Allah tidak dibekali ilmu manfaat. Naudzubillahi min. Makanya yang kita inginkan itu tidak sekedar pemahaman ilmu, tetapi manafi'ul ulum wa barakatul ulum. Yang kita inginkan itu oleh manfaate ilmu lan oleh barokahe. Kalau sekedar anak-anak kita sekolah kuliah kepingin faham ilmu, menguasai kitab pirang lemari gampang, menguasai pelajaran-pelajaran sekolah kuliah sekian lemari buku-buku literaturnya mudah. Yang tidak mudah mencapai dua tahap yang kedua, manfaatnya ilmu dan berkahnya. Makanya di pondok-pondok pesantren, ketika santri diinginkan oleh kiainya tidak sekedar fahmul ulum, paham ilmu sing dijekno ten pondok, tetapi ingin mendapatkan manafi'ul ulum wa barakatul ulum. Santri-santri kepingin oleh manfaati ilmu, barokah ilmu, di pondok itu tidak sekedar digelar taklim, proses belajar mengajar tok mboten, tetapi di pondok dibiasakan sholat berjamaah. Di pondok pesantren ada yang namanya riyadhah, tahajud bersama, khatmul Quran, istighosah, doa bersama, rotib hadat, sholawatan dan seterusnya. Kiainya ndonga istiqomah, bunyainya ndonga istiqomah, para dewan asatidnya juga doa istiqomah. Itu artinya apa? Artinya ketika proses taklim ngaji kitab-kitab niku pun tuntas, riyadhah ini tadi yang melahirkan hidayah dan ma'unah. Jadi ada pendekatan untuk memperoleh ilmu dengan taklim, ada pendekatan riyadhah untuk mendapatkan hidayah ma'unah. Kalau ilmu sudah ada hidayah, ilmu disinari hidayah, inilah tahap yang kedua akan kita dapatkan. Manfaat ilmu nggih oleh, barokah ilmu nggih. Karena memang ilmu itu antik, wong milik Gusti Allah Sang Maha Alim, bukan milik kita. Ilmu itu bukan tergantung pikiran kita, ilmu itu bukan bergantung akal kita, tapi ilmu itu bergantung yang punya. Karena sifatnya Allah ya Fattah, ya Alim. Allah maha zat yang maha membuka kesadaran. Allah yang maha mengetahui segala macam hal yang kita ketahui dan segala macam hal yang kita tidak tahu. Allah itu maha tahu.
Makanya sumber ilmu itu ya Allah. Karena sumber ilmu itu Allah, caranya mendapatkan kudu mengikuti apa sing dikarepno Gusti Allah. Yang dicatat oleh Imam Al-Ghazali niki wau ya kudu taklim, ya kudu riyadhah. Supaya ana ilmu, ana hidayah. Atau ilmu itu bisa menjadi hidayah, menjadi petunjuk hidup sehingga dapat manfaat dan dapat barokah. Wakana lan ono sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ndonga sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi murui dumateng umate ben oleh ilmu manfaat ana dongane. Allahumma monggo dengan teroaken Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak diterima, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar Allah. Allahumma duh Gusti Allah ini setuhune ingsun iku la a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun bika dhateng panjenengan, nyuwun pangreksa min ilmin saking ilmu layang fa kang ora manfaat apa ilmu, wa qalbin lan nyuwun pangreksa saking ati layasak kang ora iso khusyuk apa ati, wa amalin lan pangreksa saking amal layurfa kang ora den angkat apa amal, wa tuain lan pangreksa saking donga layusmak kang ora den rungu apa donga. Niku wuruane Kanjeng Nabi ben oleh ilmu manfaat, ben atine iso khusyuk, ngamale ben diangkat Allah, diterima Allah, dungane ben kinabulan. Niku ada aspek doa ternyata. Mula donga niku ya salah satu langkah strategis untuk sukses. Karena orang iman, kalau orang yang beriman itu tidak meyakini Allah zat yang menjadikan kita hidup sukses, yo bahaya. Makanya terus dicepaki donga-donga kaya ngeten niki, ya Allah, aku nyuwun perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ketika orang terus ngaji, enggak riyadhah, enggak ibadah, enggak njaluk nang pangeran, niate wis salah. Lalu ilmunya ndak bermanfaat, sak ngalim-ngalinge wong ngalim lek ilmu gak manfaat cilaka. Ning donyane ya cilaka, gedhe fitnah. Apa maneh dawuh Kanjeng Nabi wau, inna asaddan nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmih. Paling dahsyat-dahsyate siksane Allah besok nang dina kiamat wong alim ingkang kalih Gusti Allah boten dibekali ilmu manfaat. Supaya oleh ilmu manfaat kita ndonga teng ngarsane Gusti Allah. Manfaate ilmu ora cukup krana taklim, ora hanya proses belajar mengajar, tapi ada sholat jamaah, ada doa, ada riyadhah, ada khatmul Quran, ada istighosah, ada rotib hadat, ada sholawatan, ada panjatan-panjatan doa kepada Allah. Wis koyo sing digambare ten pondok-pondok pesantren niku wae. Mula monggo di rumah-rumah kita, kalau anak-anak kita sudah sekolah, anak-anak kita sudah kuliah, orang tua tinggal dorong langkah yang kedua, dijak ndonga, didongake, dijak istighosah, dijak rotib hadat, dijak ke ruang-ruang jamaah-jamaah yang menyebabkan ilmu menjadi sebuah hidup yang benar. Cek bagus ilmune nggih bagus akhlake, cek pinter uteke ya ben bener lakone. Di sini pentingnya peningkatan ilmu dengan taklim, peningkatan hidayah dan maunah dengan riyadhah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi majelis enjing menika dados sarana Allah maringi ilmu yang bermanfaat, hidup kita semakin bermanfaat, dan kita tentu ngoten Allah mudah-mudahan kemelut bangsa yang sedang dihadapi sekarang ini segera mendapatkan solusi tentram, solusi damai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sing salah ben saleh, sing bener enggak usah sombong, karena apa? Semua menyangkut nasib dan keadaan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutilat satwal arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sud alaina al khaira wa rizqa wa wafiqna li isabati sawabi wal haqqi wa zayyina bil ikhlas wa sidqi wa a'idna min syarril khalqi wa khtim lana bil husnul. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif qulubana wa aslih data bainina wa alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana wa ahsin munqalabana wa ayyid bi ruhi minka wa fiqna lima tuhibbu wa tarda wa sabbitna bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal afiyata wal yaqin wa sabata 'alal haqqi wal wafat 'alal islam wal masira ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil halana wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ai la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.